Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya bersama rekan-rekan saya membuat diskusi mengenai COVID-19. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut, coronavirus. Penyakit ini pertama kali dipertemukan di kota Wuhan, Cina pada tahun 2019. Gejala umum yang dideritanya mengenai demam, batuk, dan sesak napas. Pada tanggal 28 Maret 2020, angka kematian dalam keseluruhannya mencapai dengan 4,6%. Nah, untuk itu kami mengadakan diskusi yang di dalam diskusi tersebut ada beberapa penanggulangan coronavirus yang mungkin akan bermanfaat bagi kalian yang melihat video ini. Nah, selanjutnya teori-teori tersebut akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Virus ini menyebar terutama melalui kontak dekat dan melalui tetesan pernapasan yang dihasilkan ketika orang batuk atau bersin. Tetesan pernapasan mungkin dihasilkan selama bernapas, tetapi virus biasanya tidak mengudara. Orang-orang juga dapat terkena COVID-19 dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian wajah mereka. Paling menular saat orang bergejala, meskipun penyebaran mungkin terjadi sebelum gejala muncul. Virus ini dapat bertahan di permukaan hingga 72 jam. Waktu sejak perjalanan hingga timbulnya gejala umumnya antara 2 dan 14 hari, dengan rata-rata 5 hari. Metode diagnosis standar adalah dengan mengembalikan reaksi berantai polimerase transkripsi atau RRT-PCR dari usap nasofaring. Infeksi juga dapat didiagnosis dari kombinasi gejala, faktor risiko, dan CT scan dada yang menunjukkan gejala pneumonia. Langkah-langkah yang disarankan untuk mencegah infeksi termasuk sering mencuci tangan, menjaga jarak sosial, atau menjaga jarak fisik dari yang lain, terutama yang mengalami gejala. Menutupi batuk dan bersin dengan tisu atau siku bagian dalam, dan menjaga tangan yang tidak dicuci menjauhi wajah. Penggunaan masker dianjurkan bagi mereka yang curiga memiliki virus. Rekomendasi untuk menggunakan masker oleh masyarakat umum berbeda-beda, dengan beberapa pihak berwenang merekomendasikan penggunaannya. Beberapa merekomendasikan penggunaannya dan yang lain membutuhkan penggunaannya. Saat ini tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk COVID-19. Pelaksanaan meliputi pengobatan gejala, perawatan suportif, isolasi, dan tindakan eksperimental. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendeklarasikan wabah coronavirus 2019-2020 sebagai kesehatan masyarakat darurat kepedulian internasional. Pada 30 Januari 2020 dan pandemi pada 11 Maret 2020, transmisi lokal dari penyakit telah tercatat di banyak negara di seluruh 6 wilayah WHO. Seperti gejala 32%, demam 87,9%, batuk kering 67,7%, kelelahan 38,1%, produksi dahak 33,4%, kehilangan bau 15 hingga 30%, sesak napas 18,6%, nyeri otot atau sendi 14,8%, sakit tenggorokan 13,9%, sakit kepala 13,6%, panas dingin 11,4%, mual atau muntah 5,0%, hidung tersumbat 4,8%, diare 3,7 hingga 31%, hemoptisis 0,9%, kemacetan konjungtiva 0,8%. Mereka yang terinfeksi virus dapat tidak menunjukkan gejala atau mengalami gejala seperti flu, termasuk demam, batuk, kelelahan, dan sesak napas.
Gejala darurat meliputi kesulitan bernapas, nyeri atau tekanan dada yang menetap, kebingungan, sulit bangun, dan wajah atau bibir kebiruan. Perhatian medis segera disarankan jika gejala-gejala ini hadir. Gejala pernapasan atas yang lebih jarang seperti bersin, pilek, atau sakit tenggorokan dapat terlihat. Gejala seperti mual muntah dan diare telah diamati dalam berbagai presentasi. Beberapa kasus di Tiongkok awalnya hanya disertai sesak pada dada dan jantung berdebar. Pada bulan Maret 2020 ada laporan yang mengidentifikasi bahwa kehilangan indera penciuman mungkin merupakan gejala umum di antara penyakit. Seperti yang umumnya pada infeksi, ada penundaan antara saat seseorang terinfeksi virus dan ketika mengalami gejala, yang disebut masa inkubasi. Masa inkubasi untuk COVID-19 biasanya 5-6 hari, dan dapat juga 2-14 hari. Meskipun sangat awal dalam pengembangan, terapi gen telah mengembalikan indera penciuman pada tikus dengan anosmia bawaan ketika disebabkan oleh siliopati. Dalam hal ini, kondisi genetik telah mempengaruhi silia dalam tubuh mereka yang biasanya memungkinkan mereka untuk mendeteksi bahan kimia yang terbawa udara. Dan adenovirus digunakan untuk menanamkan versi gen IVT88 yang berfungsi ke dalam sel yang rusak di hidung, yang mengembalikan silia dan memungkinkan indera penciuman. Ada beberapa pencegahan yang bisa menanggulangi corona, yaitu 1. Minum vitamin C1000 dan juga vitamin E. 2. Jam 10 hingga jam 11 berjemur 15-20 menit. 3. Memakan telur 1 butir per hari. 4. Istirahat atau tidur yang cukup minimal 7-8 jam. 5. Minum air putih minimal 1,5 liter per hari dan setiap makan harus minum yang hangat, jangan dingin.